Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 literasi TIK. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan hasil analisis kami terkait pengembangan dan penerapan layanan e-health. Untuk Saudara Mega Cahyiningrum, dipersilakan. Baik, yang pertama adalah latar belakang. Kesehatan merupakan hal penting bagi setiap individu, baik untuk bertahan hidup, melakukan segala aktivitas, dan meneruskan kehidupannya. Oleh karena itu, pemerintah mulai meningkatkan berbagai macam layanan kesehatan agar mempermudah kebutuhan masyarakat. Perkembangan teknologi di era revolusi industri 4.0 dan society 5.0 menjelaskan bahwa teknologi dan manusia akan hidup berdampingan guna meningkatkan taraf hidup manusia yang berkelanjutan. Maka, dengan adanya teknologi diharapkan mampu mempermudah segala kebutuhan masyarakat akan layanan kesehatan. Baik, selanjutnya ada pengertian dari e-health. E-health adalah aplikasi layanan publik yang berguna untuk membantu tenaga medis dalam menangani pasien online. E-health juga dapat diterapkan pada layanan kesehatan agar masyarakat lebih mudah untuk mengakses dan mendapatkan informasi seputar kesehatan. Layanan kesehatan dalam aplikasi e-health memiliki keunggulan dasar yaitu ketersediaan berkelanjutan, mudah diterima masyarakat, mudah diakses, mudah dijangkau, serta berkualitas baik. E-health juga dapat digunakan sebagai solusi untuk mendigitalkan layanan kesehatan yang awalnya konvensional untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Syifa. Baik, tujuan dalam pembahasan ini adalah mengenalkan dan menerapkan aplikasi e-health pada rumah sakit daerah dalam memberikan layanan yang berkualitas dan mampu memberikan layanan yang efektif, efisien, dan tanggap terhadap pasien, serta menambah dan mengembangkan beberapa fitur aplikasi. Manfaat dalam pelaksanaan penelitian ini yaitu dapat memberikan pandangan serta wawasan kepada pelaksana di rumah sakit untuk mengambil keputusan terhadap penerapan aplikasi e-health sendiri. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Fadli. Berikutnya adalah proses pemrograman. Bagian pengembangan sistem menggunakan metode extra programming, yaitu suatu pendekatan pengembangan perangkat lunak secara cepat. Sistem yang akan dikembangkan secara cepat meliputi yang pertama yaitu planning. Tahap ini berfungsi sebagai pembuat spesifikasi mengenai program, antarmuka, dan pendukung. Terdiri atas 5 peran yaitu admin, pasien, dokter, perawat, kasir, dan yang memiliki hak akses seluruh data. Yang kedua yaitu coding. Coding menggunakan Adobe Dreamweaver guna merancang aplikasi e-health berbasis mobile. PHP adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk membangun sistem berbasis mobile. Basis data MySQL dan framework Bootstrap juga diperlukan untuk pengembangan sistem ini. Dan yang ketiga yaitu testing. Pada tahap ini dilakukan pengujian menggunakan metode ISO 25010 pada aspek fungsional, suitability, performance efficiency dari 3/8 aspek yang dipilih karena sesuai dengan kebutuhan aplikasi yang diinginkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Raifan. Baik, terima kasih Fadli atas kesempatannya. Lalu yang keempat ada sistem yang dikembangkan. Subtopik yang dijelaskan di sini ada 6 bagian. Yang pertama ada menu utama. Tampilan awal aplikasi ini memuat berbagai menu lain di dalamnya. Yang kedua ada dokter schedule. Menu yang memuat jadwal dokter schedule untuk aktivitas di rumah seperti klinik, puskesmas, dan lain-lain. Yang ketiga terdapat smart chat. Menu yang menyediakan fasilitas percakapan secara virtual real time kepada staf rumah sakit sehingga akan lebih mudah bagi pengguna apabila mengalami problem. Yang keempat ada outpatient. Menu yang digunakan untuk melihat data pasien rawat jalan maupun rawat inap. Yang terakhir ada medical record. Menu utama yang digunakan untuk memantau data rekam track record medis pasien yang memunculkan hasil kegiatan perawatan pasien dan perkembangan kesehatan pasien. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara saya, Muhammad Agi Satri Putra, untuk Agi, persilakan.
Selanjutnya ada pengujian ISO 25010. Yang pertama ada fungsional, yaitu menentukan apakah aplikasi ini bisa untuk menjalankan perintah-perintah dengan memperoleh output yang cepat dan akurat. Dalam pengujian ini memperoleh keberhasilan sebesar 94,3%. Kemudian ada usability, yaitu pengujian terhadap aplikasi apakah aplikasi ini mudah untuk digunakan, dan dalam pengujian aspek ini memperoleh keberhasilan sebesar 89,70%. Dan terakhir ada performance, yaitu apakah aplikasi ini saat digunakan memperoleh kendala atau dan lain sebagainya. Hasil pengujian tersebut dalam aspek ini memperoleh keberhasilan sebesar 90,5%, yang artinya aplikasi ini cocok untuk diterapkan di perusahaan-perusahaan di rumah sakit yang ada di Indonesia. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Meg. Baik, terima kasih. Untuk terakhir kesimpulan dan saran, penelitian ini telah berhasil mengembangkan aplikasi e-health dengan skor 91,3% apabila dinilai secara keseluruhan memiliki skala very good. Peran e-health di Indonesia membutuhkan dorongan dari instansi yang terkait guna memenuhi kebutuhan para pengguna layanan kesehatan masyarakat di Indonesia. Sekian cukup dan terima kasih dari hasil presentasi kelompok 1. Apabila banyak terdapat kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya Muhammad Trevor Ramadan Harap pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.